Tuhan yang terkasih, mungkin bukan sebuah kebetulan keluarga memilih tanggal ini untuk bersyukur atas semua yang terjadi dalam keluarga sejak kematian Bapak Eron hingga hari ini, pemulangan jenazah untuk dikuburkan di dekat rumah. Juga mengindikasikan bahwa keluarga mau supaya berharap bahwa Bapak Eron bisa tergabung dalam persekutuan para kudus di surga pada pesta peringatan para kudus menurut liturgi Gereja Katolik. Saya mau mengajak kita semua yang masih bersiara di dunia ini untuk berefleksi tentang bagaimana menjadi kudus ketika kita masih ada di dunia ini. Sesungguhnya kita hanya butuh dua kaki yang kuat untuk menjadi kudus, yaitu kaki jasmani dan kaki rohani yang kuat ketika kita dianugerahkan kehidupan oleh Tuhan. Kaki jasmani adalah sebuah ungkapan atau hal yang menyatakan bahwa mungkin banyak hal jasmani yang bisa buat kita menjadi kudus. Tapi saya memilih satu hal yang paling penting sebenarnya, yaitu menghargai kehidupan. Kalau kita menghargai kehidupan sebagai hadiah dan anugerah Tuhan kepada kita, maka kita akan bisa menjadi kudus. Tetapi indikasinya bahwa kehidupan yang dianugerahkan kepada kita ini banyak kali tidak kita hargai. Kitab suci mengatakan bahwa umur manusia itu 70 dan 80 juga kuat ya Bapak. Tetapi penelitian terakhir menunjukkan bahwa umur orang Indonesia itu 60, 70 jika kuat. Ada penurunan 10 tahun lebih cepat kematian manusia, umur jangkauan hidup manusia. Mengapa? Paling kurang ada 3 alasan yang mengatakan, membuktikan bahwa umur manusia Indonesia itu berkurang 10 tahun lebih muda dari bahasa kitab suci. Pertama, cara hidup, pola hidup orang Indonesia itu tidak teratur. Jangan di Indonesia lah kita disoe saja. Ya. Jam makan saja tidak teratur. Cicak bunyi ini. Makan tidak tepat waktu. Akibatnya apa? Mah kena. Yang kedua, jam istirahat malam juga tidak teratur. Jam 9 yang harusnya tidur untuk pembentukan sel darah merah, orang masih omong politik, masih cakar KP, masih kocok kartu main judi. Mau kudus bagaimana? Jam 10 yang harusnya orang tidur sampai jam 2 itu perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Tapi pada jam itu kita masih bercerita, masih nonton sinetron, masih main YouTube. Akibatnya apa? Kita punya muka sudah lebih tua dari umur kita. Muka sudah umur seperti 50, tapi ternyata di umur baru 30. Karena apa? Sel-sel tidak diperbaiki. Waktunya tubuh secara otomatis memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak karena aktivitas sepanjang hari tidak bisa berjalan. Sehingga orang tampak lebih tua dari umurnya. Pertama, indikasi ketidakteraturan hidup. Yang kedua adalah pola makan yang tidak baik. Kita punya pola makan sekarang ini kan makan makanan instan, yang membuat kita akhirnya daya tahan tubuh kita tidak menjadi kuat lagi. Tidak heran COVID masuk ke Indonesia, banyak orang Indonesia mati karena apa? Makan makanan instan, lebih senang makan mie instan, susu, kopi susu yang instan, semua instan. Jadi itu, umur juga pendek. Yang kedua, jam yang sebenarnya tidak boleh makan makanan berat, justru di situ kita makan makanan berat. Jam 9 malam yang harusnya kita instan, di situ pada saat itu baru kita makan. Tubuh kita akhirnya melemah. Organ kita terganggu. Bagaimana kita bisa menjadi kudus kalau kita sendiri tidak menghargai hidup kita yang Tuhan anugerah ini? Indikasi ketiga kenapa umur orang Indonesia semakin rendah. Karena apa? Tingkat stresnya orang Indonesia itu tinggi sekali. Mengapa stres? Pertama, karena kebutuhan hidup zaman sekarang sangat banyak. Dulu banyak orang tua tidak stres, mereka umur panjang.
Sekarang ini orang stres karena apa? Bukan karena makanan, tapi karena pulsa data tidak ada. Ya, menjadi stres. Menjadi kebutuhan baru yaitu pulsa. Dulu orang tidak pikir pulsa, orang umur panjang, dia makan daun ubi, daun pepaya, dia sehat, umur sampai 90 bahkan 100. Sekarang cari orang umur 90 di mana? Tidak ada lagi. Tingkat stresnya tinggi sekali pada zaman ini. Karena pertambahan kebutuhan hidup pada zaman modern. Yang kedua, indikasi kenapa orang stres. Karena orang tidak banyak orang yang suka rekreasi. Piknik. Hari Minggu yang waktunya di gereja, dia pergi rekreasi buat apa? Main judi, kocok kartu. Dia yang main dia tidak stres, tapi keluarga di rumah stres. Ya. Nah ini minta maaf, kita lihat tidak ada banyak orang yang nah itu salah satu indikasi kenapa orang stres ini. Dia yang main kartu dia tidak stres, dia senang, dia terhibur, tapi orang di rumah wih sebentar beli sayur pakai apa ini. Itu harus rekreasi supaya apa? Supaya beban-beban hidup yang kita alami ini menjadi ringan. Kita sudah sibuk dengan kita punya pekerjaan, masalah begitu banyak. Kita tidak pergi rekreasi, beban hidup bertambah untuk kita punya diri, stres. Yang ketiga, kenapa orang stres? Karena banyak kali kita tidak ada humor di rumah tangga kita. Semua tegang habis, muka asam terus. Nah, beban hidup semakin banyak. Sudah ada beban, coba kita cerita lucu di rumah, kok apa, kok supaya kita tertawa, kurangi beban. Tidak. Buat hidup semakin tegang. Sudah kerja dengan pekerjaan yang banyak buat kita otak sakit, pulang lagi tambah di rumah yang lihat semua barang muka asam habis. Kita punya kekuatan rohani yang baik. Dan gereja Katolik menawarkan begitu banyak sarana untuk menjadi kudus secara rohani ini. Misa, novena, doa. Ya. Itu sarana yang membuat kita menjadi kudus. Dan berapa banyak orang Katolik yang mau ambil ini sebagai bagian dari kekudusan yang harus dia dapat atau dia buat dalam waktu kehidupan yang Tuhan berikan ini. Selain sarana rohani dalam bentuk sakramen-sakramen gereja, tapi juga kehidupan baik di dunia dengan orang lain. Berbuat baik dengan banyak orang. Menolong orang. Mencari kawan, bukan mencari lawan. Kita lebih cenderung mencari lawan kita dan bermusuhan dengan banyak orang. Bahkan bukan orang lain, justru yang kandung-kandung sendiri yang kita bermusuhan. Kakak adik kandung, sepupu, saudara. Ini indikasi bahwa memang kita banyak kali secara rohani kita tidak kuat untuk menjadi kudus selama kita dianugerahkan kehidupan ini. Jadi kalau kita mau menjadi orang kudus di dunia ini cukup dua kaki ini kita tanam kuat-kuat berjalan di dunia ini. Yakinlah kita akan diterima oleh Allah dalam kerajaan surga dan tergabung dalam persekutuan para kudus. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, kita bergabung bersama malam hari ini untuk mendoakan Bapak kekasih kita, Bapak Aaron. Orang ini